Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi dengan saya Ana Aulia Eskom di channel Pelajar Hebat. Hari ini kita akan belajar tentang cell reference. Apa itu cell reference? Nah, cell reference adalah proses mengambil data yang berasal dari sel lain. Dalam pemanggilan sel tersebut terdapat 3 cara. Yang pertama yaitu relative cell reference, yang kedua ada absolute cell reference, dan yang ketiga ada mixed cell reference. Nah, sebelum Ibu masuk ke contoh, ya, ada satu catatan yang harus kalian perhatikan bahwa untuk pemanggilan data maupun formula pada lembar kerja Microsoft Excel selalu menggunakan tanda sama dengan di bagian depan. Contoh di sini pada saat kamu ingin mengambil data pada sel C3 misal ya. Ini kalau misalkan kita langsung tulis C3 itu tidak akan muncul ya. Jadi harus diawali dengan sama dengan dulu. Sama dengan langsung kita klik selnya C3 itu akan muncul ya. Atau sama dengan kita klik manual C3 itu juga akan muncul. Tapi kalau langsung C3 itu tidak akan muncul ya. Jadi harus diawali dengan sama dengan. Itu catatan yang harus kalian perhatikan. Langsung kita masuk ke dalam contoh yang pertama yaitu relative cell reference. Oke, kita langsung saja ya. Sama dengan kita mau ambil data di A1. Jika dia relative cell reference ya, maka pada saat kita copy ke bawah ataupun kita copy ke samping, ini datanya dia akan jalan. Ini kan data Ibu ambil dari sel A1. Nah, ke bawahnya itu pasti akan turun ke bawah ya. Kita lihat di bawahnya dia ada sel A2, bisa dilihat ya, A2, lalu ada A3, A4. Begitu juga ke samping. Setelah A1 dia lari ke B1, C1 dan juga D1. Itu relative cell reference. Jadi datanya akan bergerak sesuai sel dan kolom yang kita ambil. Selanjutnya kita lihat di absolute reference. Oke, kita sama dengan, lalu kita ambil sel A1-nya. Oke. Nah, di sini untuk cell reference ya, kita harus menambahkan tanda dolar di depan A ataupun di depan A dan juga di belakang A ya. Atau kita bisa menggunakan F4 ya. Untuk beberapa komputer ada yang jika di klik F4 itu tidak muncul, maka kalian harus tekan Fn F4, nanti dia akan muncul. Ini tanda dolar ini namanya adalah absolute cell reference ya. Kita lihat jika sudah kita setting absolute cell reference, apa yang akan terjadi. Nah, oke, kita copy ke bawah dan kita copy ke samping. Nah, ternyata datanya akan tetap walaupun kita copy ke bawah ya, dia akan selalu baca A1 karena di sini kita sudah mengabsolutkan barisnya dan juga mengabsolutkan kolomnya ya. Jadi sudah dikunci sehingga selnya itu tidak akan jalan. Itu absolute cell reference. Paham ya? Kalau tadi relative cell reference itu datanya kalau kita copy akan jalan sesuai dengan sel pertama yang kita ambil. Nah, kalau untuk absolute cell reference itu datanya akan kekunci sehingga walaupun kita copy kemana saja itu tidak akan bergerak, akan tetap di sel A1. Nah, sekarang yang ketiga itu mixed cell reference. Nah, mixed cell reference itu ada 2 ya. Yang pertama kita mengunci barisnya dan yang kedua kita mengunci kolomnya. Oke, yang pertama kita akan mengunci barisnya dahulu. Oke, kita ambil lagi sel A1 ya. Gimana cara mengunci barisnya saja? Nah, kita tahu kalau baris itu kan 1, 2, 3 ke bawah. Nah, sedangkan kolom A, B, C. Kalau kita mengunci barisnya saja, yang kita kunci adalah barisnya. Jadi kita kasih dolar di belakang baris ya. Di belakang baris kita kasih dolarnya ya. Atau kamu bisa ini Ibu manual ya. Kalau misalkan kamu pengen pakai F4, kamu bisa tekan F4 beberapa kali nih. Ini kan kalau F4 pertama ya itu absolute cell reference. Lalu kalau kita tekan lagi, ini berarti dia mixed cell reference, tapi yang kita kunci adalah barisnya.
Jadi ini dua kali, ternyata dua kali kita tekan F4 itu akan muncul untuk mengunci baris. Oke, kita langsung tekan. Nah, setelah itu apa yang akan terjadi? Coba kita copy ke bawah. Nah, ini barisnya akan tetap karena tadi kita mengunci barisnya, jadi barisnya nggak akan bergerak. Tapi apa yang terjadi dengan kolomnya? Nah, kolomnya akan bergerak. Lihat nih, jadi B, ini kan A. Lihat ini ya. Lihatnya ke sini ya. Ini A, terus ini B, terus ini C, dan ini D. Tapi kalau untuk satunya, baris satunya, ini tetap tidak akan berubah karena kita tadi mengunci baris ya. Itu cara mengunci barisnya saja. Oke, yang terakhir untuk make cell reference kita akan mengunci kolomnya. Oke, cara untuk mengunci kolom berarti kita kasih dolar di depan kolomnya. Kalau tadi pada saat kita mengunci baris kita kasih dolarnya di depan baris, tapi kalau mau mengunci kolom kita kasih dolarnya di depan kolom ya. Oke, berarti kita kasih dolar di depan A nih. Nah, atau kalau misalkan kamu mau pakai F4, kamu bisa 3 kali tekan ya. Ini lalu sampai ketemu dia mengunci kolom. Oke, kita enter. Oke, coba kita copy ke bawah, ternyata dia barisnya akan jalan nih 1, 2, 3, 4 karena tadi kita tidak mengunci baris, kita mengunci kolomnya yaitu kolom A. Kita lihat kalau kita copy ke samping apa yang terjadi. Nah, ternyata kolomnya akan tetap terkunci, tidak akan jalan, tetap ada di kolom A. Itu adalah make cell reference. Jadi make cell reference ada dua, kita bisa mengunci barisnya saja atau kita bisa mengunci kolomnya saja. Itu tentang cell reference, paham ya? Kita langsung coba untuk mengolah data menggunakan cell reference. Oke, di sini ada kolom harga per stok, ada stok dibeli. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari harga total. Oke, langsung saja ya. Untuk harga total itu rumusnya adalah harga per pieces dikali dengan stok yang dibeli. Ya, berarti kita harus menggunakan cell reference yang pertama. Kita langsung masukkan rumusnya sama dengan ya harga per pieces dikali dengan stok yang dibeli. Ya, benar kan rumusnya ini ya. Oke, kita enter. Oke, kita langsung copy ke bawah. Ya, ini langsung jalan ke bawah ya. Kita lihat di sini kan B4 kali C4. Lalu ke bawah itu B5 kali C5, B6 kali C6, B7 kali C7, B8 kali C8. Berarti ini kita menggunakan relative cell reference. Nah, untuk menghitung diskon berarti sama dengan total dikali dengan diskon 5%. Nah, oke. Jika kita langsung copy ke bawah, nah ini datanya akan 0. Kenapa? Karena di sini di bawahnya di sini ya I4 itu nggak ada datanya. Terus ke bawah lagi di sini tidak ada, I5 tuh nggak ada datanya. Berarti kita memasukkan rumus yang salah. Kita harus membuat absolut dulu atau mengunci agar dia itu selalu ada di 5%. Ya kan, inilah guna dari absolute cell reference. Jadi kita akan mengunci dulu sel I3-nya, kita kunci. Oke, kita kunci ya. Kita bisa manual menggunakan dolar di depan I dan dolar di depan 3. Oke, kita enter ya. Atau kalian kalau misalkan seperti yang tadi Ibu jelaskan di depan, kalian bisa pakai F4 atau F4. Ini Ibu coba pakai manual agar kalian juga tahu cara untuk memasukkan dolarnya, bisa manual atau bisa kalian tekan F4 atau F4 di keyboard kamu ya. Kita copy ke bawah. Nah, di sini berarti datanya ini akan kekunci terus ya. Dia akan membaca sel I3 terus ya, karena di sini kan perintahnya adalah harga total dikali dengan diskon 5%, hanya diskon 5% saja ya. Itu berarti kita di sini menggunakan absolute reference ya. Itu cara penggunaan relative
reference dan juga absolute reference. Oke, kita coba untuk contoh soal berikutnya ya. Di sini sama ya, berarti kita pakai relative reference. Oke, dikali stok. Oke, sama ya. Kita di sini di kolom D berarti kita pakai relative reference. Oke, yang di sini yang diskon 5% dan diskon 10%, kita akan menggunakan absolute reference tapi yang mix ya. Kalau di sini kan full tadi ya absolute reference-nya. Kalau di sini adalah mix absolute reference. Oke, caranya yaitu kita sama dengan untuk harga total di sini yang pertama kita kali dengan 5%. Lalu gimana sih cara penggunaan untuk mix reference-nya? Untuk menggunakan mix cell reference, kita harus analisa dulu datanya. Nah, di sini kan harga totalnya untuk diskon 5%, kita ingin harga totalnya tetap jalan ke bawah pada saat kita copy ya. Berarti yang pertama kita harus kunci itu adalah kolomnya saja ya. Kolomnya dikunci tetapi barisnya tetap bergerak untuk sel D11-nya ya. Berarti kita kunci yang kolomnya saja ya. Dan untuk barisnya itu nanti kita ingin dia tetap bergerak di 11, 12, 13, 14, 15. Itu untuk yang harga totalnya. Sedangkan untuk diskon 5%-nya yang kita ingin kunci adalah barisnya saja, yaitu baris ketiga. Kita pengen untuk kolomnya itu dia jalan dari I ke J, maka yang kita kunci di sini adalah baris ketiganya. Kalau kita ingin kunci baris yang kita kasih dolar itu berarti dia di belakang barisnya ya. Di sini kita kasih dolarnya di sini. Itu cara penggunaan mix reference. Kita cek apakah rumus yang kita masukkan sudah benar, kita enter ya. Oke, kita copy ke bawah. Kita lihat di sini diskonnya 5%, harga totalnya dari 60 sampai dengan 1 juta. Oke, kita cek rumusnya di sini D11 I3. Lalu pada saat kita enter ke bawah dilihat ini jalan ya. D12 tapi I3-nya tidak jalan ya karena di sini kita kuncinya adalah barisnya ya. Lalu berikutnya di sini apakah benar ya datanya sudah benar semua. Nah, pada saat kita copy di diskon 10%, apakah rumusnya sudah benar? Nah, oke, kita cek ya. Di sini dia harga totalnya tetap ya. Lalu untuk diskon 10%-nya dia jalan dari 5% ke 10% karena di sini kita nggak kunci kolomnya tapi kita kunci barisnya sehingga barisnya tetap bisa jalan. Oke, kita cek rumus yang kedua. Rumus yang kedua juga sama ya. Berarti ini kita menggunakan mix cell reference ya. Paham ya? Itu cara penggunaan relative reference, absolute reference dan juga mix cell reference ya. Demikian penjelasan Ibu tentang cell reference. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan. Tetap semangat dan mari kita sukses bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.